Ya, ini belakang saya adalah iCar V27, mobil yang berapa kali kita upload di Instagram ya foto-fotonya dan mendapatkan beberapa komenan dari netizen, ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi yang jelas ini adalah mobil terbaru dari iCar, sub-brandnya dari Chery Group ya. Dan kalian bisa lihat lokasi saya seperti ini, outfit saya udah kayak gini, artinya apa? Kita mau main tanah pakai mobil ini. Yuk kita coba. Oke, jadi ini ya mobilnya. Ini mobil yang akan kita coba, tapi mungkin sorry ya, karena dari tim iCar, kita nggak boleh nge-shoot bagian interiornya. Jadi bener-bener kita akan nyobain aja, nyetir aja. Kamera akan saya taruh di luar. Kalian akan lihat ya seperti apa tracknya, dan gimana rasanya saya juga akan ceritain ke kalian. Gak usah lama-lama karena kita gantian dengan banyak banget negara di sini, banyak yang excited dengan mobil ini, dan juga masih kamuflase. Kita langsung coba aja yuk. Oke, mantap. Kita akan nyobain iCar V27, tapi mohon maaf ya teman-teman karena kita belum boleh untuk dokumentasiin interiornya. Jadi kita akan lihat ke bagian depannya. Oke, jadi kita mulai driving naik si V27 ini, dan sebagai catatan mobil ini ada REV atau Range Extender Electric Vehicle. Dan ini mobil gede ya, 4,9 meter tanpa konde, kalau ada konde jadi 5 meteran lebih dikit lah ya. Dan kita ngelewatin dulu jalanan-jalanan yang, ya ini kalau buat mobil SUV yang segede ini dengan ground clearance yang terlihat tinggi ya. Dan juga approach dan departure angle-nya yang juga bagus harusnya. Ini sih jalanan yang enteng ya, ences lah ya. Karena mobil depan ini agak slow, kita tunggu dulu. Biar kita ada jarak sama mobil depan. By the way, di depan itu V23 ya. Oke, kita bisa agak push dikit. Oh, suspensinya dia bisa meredam dengan cukup oke ya, dengan enak ya. Kita coba manuver belok di sini. Oke, masih terkontrol mobilnya, dan kita agak nanjak sini. Wow. Ini untuk SUV yang memang ditujukan untuk off-road, dan kalian harus ingat ya, ini mobil EV, jadi REV. Biasanya problemnya mobil EV itu kan masalahnya di bagian bawah ya, dia ground clearance nggak tinggi karena baterai. Tapi kita ngelewatin jalan yang menanjak kayak begini, dan nggak ada gasruk sama sekali ya. Artinya brake over angle-nya juga bagus di sini. Dan kita lihat dia juga harusnya penggerak 4 roda ya. Kita ngelewatin jalan yang agak becek-becek berlumpur seperti ini. Dan mobilnya bisa nge-grip dengan bagus nih. Tanpa perlu kita effort yang berat, susah-susah banget nih. Tinggal adjust steering kita aja. Dan bisa dilewatin dengan sangat bagus. Wow. Asik juga ya ternyata mobil REV untuk dipakai off-road kayak gini. Kita jaga jarak dulu ya sama mobil depan. Ini mobil depan udah ngelewatin, kita mulai jalan. Ini jalanannya jelas sangat tidak kurang manusiawi ya. Berlumpur banget. Tapi di sini mobilnya ngelewati dengan sangat gampang. Ya, sistem penggerak 4 rodanya tentunya dia sudah ditunding dengan sedemikian rupa. Nah, cuma perlu mainin di steeringnya aja, kontrol untuk bodinya. Dan kita bisa ngelewatin dengan cukup mudah loh. Bahkan saya bukan orang yang sering main off-road ya. Pernah main off-road, cuma itu juga udah cukup lama. Di sini saya bisa ngelewatin dengan cukup mudah. Ini jadi start yang bagus buat kalian yang mungkin baru pengen nyoba off-road. Off-roadnya belum yang berat banget. Pengen main-main tanah gitu ya, Sabtu Minggu. Tapi kepengennya mobilnya juga yang udah ramah lingkungan. Terus kepengennya juga mobil-mobil yang sudah efisien gitu ya. Dan REV ini kan sebuah teknologi yang benar-benar masih cukup baru ya. Kalau kita berapa tahun yang lalu diramaikan dengan teknologi BEV dari China. Terus sekarang tahun-tahun ini lagi banyak banget plug-in hybrid ya.
Sekarang dengan opsi REEV, yang mana mesin itu hanya jadi generator untuk membangkitkan daya, artinya kalian nggak usah pusing-pusing nyari charging station. Tapi kalau nggak salah harusnya juga untuk REEV atau RF-nya versi China, karena baterainya lumayan gede ya, dia juga bisa di-charge akhirnya. Jadi dia bisa charge eksternal, tapi dia juga bisa isi bensin. Dan semua untuk tenaga torsinya itu disupport sama motornya, bukan mesinnya. Mesinnya cuma dipakai buat membangkitkan listrik aja. Dan mesinnya by the way ini 1500 cc ya, turbo. Lalu ada motor listrik, dan dia penggerak 4 roda juga. Nanti spesifikasinya kita akan cantumkan ya. Kita juga mau belok lagi. Seperti ini, dan ini effortless banget. Wow. Nah, ini nggak terlalu tinggi, tapi dia kayaknya agak tajam ya. Kita akan coba lewatin, dan mobilnya panjang ya. Dan bener, nggak gasruk bagian tengahnya. Ya, kalian nggak bisa compare ini dengan mungkin beberapa BEV yang boxy SUV style gitu, yang tahun-tahun lalu gitu, yang kadang masih ground clearance-nya masih kurang tinggi. Di sini untuk ngelewatin jalan yang kayak begini, ini masih oke. Bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup ya untuk ngelewatin rute-rute yang seperti ini. Dan cerita dikit ya, walaupun kita belum bisa dokumentasi interiornya, tapi ini di bagian dalam build quality-nya bagus ya. Bahkan saya cukup suka dengan bahan fabric yang ada di door trim-nya. Ya walaupun kalau main begini kadang bisa kotor ya. Dia ada layar yang cukup gede juga, setirnya mirip dengan beberapa mobil iCar yang lain. Untuk panel instrumennya juga dia kecil aja, nggak distracting ya, bagus. Ya, so far so good. Kita berharap sih dalam waktu dekat mobil ini bisa segera masuk ke Indonesia. Oke, jadi kita udah nyobain ya satu putaran naik mobil ini, yang versi satunya yang versi masih kamuflase, dan kita mau simpulin dikit ya. Mobil ini tuh pendekatan baru dari iCar. iCar tuh sebelumnya punya iCar 03 ya, yang kita kenal dengan nama J6. Lalu punya yang lebih kecil, lebih compact, iCar V23, yang juga akan segera masuk dengan brand iCar di Indonesia. Dan ini flagship-nya. Bedanya, kalau yang versi-versi sebelumnya itu kebanyakan opsinya itu adalah listrik, mobil ini jadi RF atau REEV, Range Extender EV. Jadi mesin cuma digunakan untuk generator aja. Rasanya gimana off-road pakai mobil ini? Ya walaupun kita cuma satu putaran ya, kita berharap sih pengen nyobain lebih lagi, tapi karena memang gantian, ya mungkin nanti kalau mobilnya udah di Indonesia aja kita bisa nyobain. Yang jelas, untuk ngelewatin track yang seperti kalian lihat tadi, mobil ini effortless. Buat orang yang mungkin jarang atau mungkin belum pernah sama sekali main off-road, ini mobil sangat mempermudah. Well, saya paham. Buat kalian pecinta off-road pasti ada seninya ya. Kalau kita bisa menggunakan skill kita gitu ya, dengan mobil yang terbatas di jalanan off-road. Mobil ini seolah-olah nge-bypass itu. Semuanya biar komputernya, elektroniknya yang mikir, kita tinggal gas, tinggal mainin setir aja. Memang jadi seninya itu hilang. Tapi balik lagi mungkin buat orang-orang yang memang nggak terlalu into ke off-road, pengen baru coba-coba aja, atau mungkin ya pertama kali gitu ya, masih takut-takut, ya ini mungkin bisa jadi opsi. Dan body size-nya juga gede ya mobilnya, hampir 5 meter, kalau pakai konde jadi 5 meter lebih dikit. Ya kita tunggu aja sih, kapan mobil ini masuk Indonesia, harapannya sih masuk Indonesia. Terkait desain dan sebagainya, nanti kita akan bahas di video berbeda deh ya. Oke, kayaknya itu aja sih dari Autonetic Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga main-mainkan Instagram, TikTok, dan websitenya Autonetic Max. Itu aja. Jangan lupa untuk lihat ke video-video lain kita selama di China. Saya Satria Katana. Bye-bye.